Jadi gizi itu kan berpengaruh terhadap sistem kesehatan kita, organ tubuh kita secara keseluruhan, termasuk sistem kesehatan reproduksi. Jadi usia ya 16-18 tahun, ternyata pada tahun 2018 ya data Riskesdas itu yang mengalami status gizi pendek atau sangat pendek itu sebesar 26,9%. Banyak terjadi ya masalah-masalah pada status nutrisi remaja gitu. Betul. Ya. Ada banyak penyebabnya. Ya, termasuk salah satunya perubahan preferensi makanan. Kalau dulu kita biasanya makan dibekelin orang tua, ya, dimasakin orang tua di rumah. Kalau sekarang tinggal buka handphone, klik, ya, nyampe makanannya. Tapi nggak tahu sebenarnya kandungan nutrisinya baik atau enggak. Selamat datang di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Apa kabar kamu hari ini? Perkenalkan, saya Aurel sebagai host pada podcast kali ini. Dan di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh gizi terhadap sistem reproduksi. Oke dok, mungkin kita langsung saja. Oh ya, saya lupa perkenalkan di sini saya tidak sendirian karena saya akan ngobrol dengan ahlinya tentunya bersama dengan Dr. Sena R. Angelia, dokter spesialis gizi klinik. Boleh dong dok perkenalan sebentar gitu. Halo, selamat siang Mbak Aurel. Siang dok. Apa kabar Mbak? Baik, ceria banget ya. Ya, perkenalkan Mbak, saya Dr. Sena R. Angelia, MGizi SPGK. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik. Saat ini saya bertugas sebagai dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dan ada di beberapa rumah sakit lainnya. Oke dok, wah ini kelas-kelasnya tidak sabar sekali nih saya ngobrol dengan Dr. Sena. Mungkin kita langsung saja ya dok. Boleh. Terkait dengan pengaruhnya gizi terhadap sistem reproduksi. Oke dok, untuk mengawali percakapan kita pada siang hari ini, karena kita syutingnya di siang hari ya rekan-rekan. Oke, sebagai orang awam sebenarnya apa sih dok hubungan antara gizi dengan sistem reproduksi itu sendiri? Sebenarnya hubungan antara gizi dan sistem reproduksi itu kan pengaruhnya secara umum ya. Jadi gizi itu kan berpengaruh terhadap sistem kesehatan kita, organ tubuh kita secara keseluruhan, termasuk sistem kesehatan reproduksi. Jadi secara tidak langsung gizi itu pun berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi manusia. Lalu mengapa nih sebagai remaja, sebagai mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah, mengapa anaknya ini perlu memperhatikan kesehatan reproduksinya dok? Ya jadi gini, kita kembali ke data dulu ya. Kalau kita lihat sekarang remaja-remaja itu kan kita sebutnya Gen Z ya. Generasi Z, benar nggak ya? Betul. Kalau Mbak Aurel generasi apa? Saya masih generasi Z kebetulan. Pas banget ya, iya. Gen Z. Nah Gen Z inilah yang sekarang adalah usia-usia remaja, bahkan mereka akan memasuki usia-usia produktif, yaitu mereka akan menjadi pasangan usia subur. Benar ya? Betul. Kalau Mbak Aurel usia berapa? Boleh nanya nggak? Iya boleh, saya usia 23 dok. 23, ya kan akan sebentar lagi menjadi pasangan usia subur. Ya. Nah, kalau kita lihat secara statistik, banyaknya Gen Z di Indonesia itu hampir sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, hampir 30%. Oleh karena itu sangat penting buat kita ya. Ini kan kita dalam rangka untuk memutus stunting, benar ya? Ya betul. Untuk menurunkan angka stunting. Jadi itu sangat penting sekali bagi kita untuk memperhatikan sistem kesehatan reproduksi pada remaja. Ya, mereka yang 30% ini akan menjadi pasangan usia subur. Karena kita harapkan, pasti dong kita mengharapkan generasi yang sehat ya. Dari pasangan usia subur, dari Gen Z termasuk Mbak Aurel. Setuju ya Mbak ya? Setuju, nah Mbak. itu yang sebenarnya sangat penting ya kita bahas pada hari ini. Menurut dokter sendiri, kondisi kesehatan remaja yang ada di Indonesia saat ini bagaimana dok? Ya, jadi kalau ngomong kondisi kesehatan remaja, kita kembali lagi ke data. Jadi Indonesia itu selalu membuat yang namanya riset kesehatan dasar, Riskesdas. Terakhir itu dilakukan pada tahun 2018. Ya mungkin selanjutnya akan tahun ini tuh 2023, namun hasilnya belum ada ya. Nah ini saya boleh nyontek sedikit ya. Boleh, untuk kondisi di Indonesia, ini saya mengambil data remaja, khusus remaja aja. Orang dewasa yang gak remaja saya gak masukin. Oke. Untuk status
usia ya 16 sampai 18 tahun, ternyata pada tahun 2018 ya data Riskesdas itu yang mengalami status gizi pendek atau sangat pendek itu sebesar 26,9%. Wow. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa sepertiga dari remaja kita itu mengalami status nutrisi yang pendek atau sangat pendek. Itu masih berbicara mengenai tinggi badan. Kita belum berbicara mengenai status nutrisi seperti apakah obesitas, overweight, atau underweight. Nah, ada juga datanya. Ternyata tahun 2018 pada usia 16 sampai 18 tahun itu sebanyak 8,1% itu termasuk dalam golongan nutrisi yang sangat kurus atau kurus. Ya, dan sebanyak 13,5% itu masuk ke dalam status gizi gemuk sampai obesitas. Ya, jadi angkanya lumayan. Ya, berbicara anemia lebih tinggi lagi. Datanya, pada tahun 2013 remaja putri yang mengalami anemia di Indonesia itu 37,1%. Dan pada tahun 2018 meningkat hingga 48,9%, hampir 50% Mbak Aurel. Remaja putri kita pada tahun 2018 itu mengalami anemia. Ya. Jadi sebenarnya ini sangat memprihatinkan. Mereka ini adalah calon-calon yang akan melahirkan ya generasi penerus bangsa di masa depan. Tapi status gizinya kok kurang baik. Nah, disinilah kita mau berusaha ya mengedukasi bahwa yang membutuhkan status gizi baik itu bukan hanya orang dewasa atau bukan hanya anak-anak kecil saja, tetapi usia remaja pun sangat penting kita perhatikan status gizinya, bahkan status kesehatan pada umumnya. Begitu Mbak Aurel. Tadi terkait dengan status gizi remaja saat ini ya Dok, menurut data-data yang telah dokter sebutkan sendiri. Apa sih Dok bahayanya apabila kita tidak aware terkait dengan kesehatan gizi kita? Jadi kalau misal kita tidak aware terhadap kesehatan gizi kita, jadi status gizi yang tidak baik itu sering kita sebut dengan malnutrisi. Ya. Apakah itu underweight atau overweight atau obesitas, itu kedua-duanya malnutrisi. Begitu juga kekurangan salah satu zat gizi, contohnya tadi ya kekurangan sel darah merah ya atau anemia. Nah, itu juga disebut dengan malnutrisi. Nah, remaja kita ini sekarang mengalami yang namanya double burden of malnutrition. Jadi ada dua sisi, ada yang mengalami kekurangan, ada yang mengalami kelebihan. Mana yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus. Dua-duanya memiliki efek yang tidak baik, terutama untuk sistem kesehatan reproduksi. Salah satu contoh, ya, jika remaja yang nantinya menikah dan akan memiliki anak, dia mengalami anemia, maka resiko yang dihadapinya adalah pertama, kelahiran prematur. Kedua, perdarahan pada saat persalinan. Dan ada resiko-resiko lainnya ketika anemia ini tidak diatasi pada saat dia sebelum hamil ya atau melahirkan anak. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Belum lagi kita berbicara mengenai underweight ya atau obesitas. Semuanya ada efek sampingnya. Baik itu secara langsung ke sistem kesehatan reproduksi maupun ke kesehatan tubuh pada umumnya, gitu Mbak. Lalu untuk bahayanya dari the double burden of malnutrition tadi yang dokter sebutkan, itu apa Dok bahayanya? Ya, bahayanya kalau kita berbicara mengenai sistem kesehatan reproduksi, kita kan double burden itu berarti dua sisi, satunya underweight, satunya overweight ya. Kita bicara mengenai underweight. Underweight itu gizi kurang. Ya, atau sangat kurus, kurus atau sangat pendek juga bisa, ya. Undernutrition. Pertama, yang pasti terganggu adalah pasti sistem imunnya, ya. Sistem kesehatannya pasti, sistem imun tubuhnya pasti menurun. Akibatnya apa? Mudah untuk terinfeksi penyakit. Ya, apakah itu bakteri, apakah itu virus. Jadi jangan heran kalau misalnya remaja yang mengalami undernutrition atau underweight bolak-balik bolos sekolah misalnya gitu. Karena dikit-dikit sakit, dikit-dikit demam, flu gitu. Ya itu masih kesehatan umum ya, secara umum. Nah, bila mereka nantinya menjadi seorang ibu ya yang mengandung, hamil seorang anak gitu. Bayangkan kalau misalnya kesehatannya masih seperti itu. Ya, lagi hamil terus terinfeksi penyakit, kan pastinya akan terganggu ya kehamilannya. Ya, itu salah satu contohnya. Yang kedua, misalnya overnutrition atau mengalami overweight ya atau obesitas. Sudah pasti kesehatan
tubuhnya secara umum terganggu. Mereka berisiko untuk terkena diabetes atau hipertensi, ya, atau penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya. Atau khusus ke sistem kesehatan reproduksi bisa saja mengalami gangguan keseimbangan hormon. Mungkin Mbak Aurel pernah dengar yang namanya PCOS, ya. Jadi banyak sekali sekarang ya pasien-pasien saya juga yang sulit untuk mendapatkan anak karena menderita PCOS. Itu akibat ketidakseimbangan hormonalnya, ya, sehingga terdapat gangguan lah pada sistem kesehatan reproduksinya. Itu salah satu contohnya, dan ada banyak sebenarnya resiko-resiko lain yang bisa terjadi pada remaja yang nantinya akan menjadi pasangan usia subur apabila mereka memiliki status nutrisi yang tidak baik. Itu hanya beberapa contohnya saja. Oke, kalau misalnya istilah zaman sekarang nih kita sering nyebutnya remaja jompo. Jadi remaja-remaja jompo ini kalau biasanya kita ngiranya karena mungkin kecapean, karena belajar atau mungkin karena bekerja, tapi juga bisa jadi karena nutrisinya yang dia serap di dalam tubuh itu tidak seimbang ya, Dok. Iya, remaja yang akrab dengan obat oles-oles ya. Iya, betul. Itu salah satunya saya, Dok. Gitu. Oh iya. Salah satunya saya gitu. Oke, jadi bagaimana nih, Dok, untuk menjadi remaja Indonesia yang memiliki sistem reproduksi yang sehat itu seperti apa, dan apa saja sebenarnya faktor-faktor yang dapat berpengaruh dan harus diperhatikan, Dok? Ya, untuk faktor itu sangat banyak sebenarnya. Kesehatan reproduksi itu multifaktorial gitu yang mempengaruhinya. Yang pertama mungkin genetik ya. Genetik itu sesuatu yang tidak bisa kita ya itu sudah takdirnya gitu ya. Secara genetik sudah diturunkan dari orang tuanya ya, yang sedarah. Tapi ada yang bisa kita modifikasi atau kita usahakan supaya lebih baik. Yang pertama lingkungan, ya. Lingkungan kita tahulah Jakarta ini angka polusinya tinggi sekali. Betul. Ya, kebersihan lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal, apakah tersedia air bersih atau tidak. Nah itu juga kita tidak tahu ya di Jakarta itu sudah tercukupi atau belum. Atau pengaruh lingkungan yang lain adalah stres sosial, yaitu banyak dialami remaja saat ini, dan itu bisa berpengaruh juga ke sistem kesehatan reproduksinya. Kalau dari saya sebagai dokter spesialis gizi klinik, pasti saya berbicaranya mengenai nutrisi. Ya. Jadi ternyata diet ya dan gaya hidup itu sangat berpengaruh, sangat berperan terhadap sistem kesehatan reproduksi. Tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Apabila mengalami malnutrisi, maka resikonya bisa banyak ya efek negatifnya gitu. Jadi diet dan gaya hidup itu sangat penting untuk menunjang sistem kesehatan reproduksi. Yang harus dilakukan apa bagi seorang remaja? Yang pertama, ini yang sering diabaikan. Saya coba tanya ke Mbak Aurel ya. Tapi Mbak Aurel udah gak remaja lagi nih. Udah menjelang dewasa ya. Masih deket-deket lah, ya. Dok. 3 atau 4 tahun yang lalu pernah nggak medical check up, mengetahui kondisi status kesehatan tubuh secara umum? Jujur nggak pernah. Nggak pernah. Mbak Aurel aja nggak pernah ya. Apalagi remaja-remaja kita yang lain. Ya, banyak sekali yang tidak mengerti. Kan masih mungkin ya mengiranya kan masih muda, masih remaja, ya udah pasti sehat lah gitu ya, nggak mungkin mengalami kekurangan gizi gitu kan, makan juga misalnya bagus-bagus aja. Tapi ternyata secara statistik kan banyak ya, yang anemia aja 50% itu pada tahun 2018. Kita belum tahu yang tahun 2023. Nah, jadi saya sarankan kepada remaja-remaja Indonesia ya, yang mungkin seperti Mbak Aurel akan juga memasuki usia produktif. Pertama coba deh cek kesehatan tubuhnya ya, dari sisi nutrisi. Cek apakah berat badannya ideal atau tidak. Status nutrisinya bagaimana? Berat badan terhadap tinggi badannya bagus nggak? Normal nggak? Atau mengalami undernutrition, underweight, atau malah overweight? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, punya nggak penyakit-penyakit yang sudah ada, yang dibawa sekarang ini, gitu ya? Yang sejak kecil sudah diderita, atau yang baru muncul pada saat mulai remaja atau menginjak usia dewasa. Nah, itu harus tahu juga ada penyakit apa. Apakah mengalami anemia ya, atau mengalami penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu harus dicek. Yang ketiga, kalau sudah tahu harus segera diintervensi, diberikan tata laksana, diberikan terapi, berobat ke dokter atau ke ahlinya. Jadi jangan cuman didemin aja gitu ya. Jangan udah sampai mau
hamil nih, baru semuanya dicek, baru semuanya diberikan terapi, itu sudah terlambat gitu. Nah, jadi dengan begitu kita bisa mempersiapkan remaja yang memang mempunyai sistem kesehatan reproduksi yang baik. Poinnya terkait dengan cek kesehatan dan juga nutrisi gitu ya, nutrisi yang diserap oleh tubuh. Lalu dok, tadi kan berbicara terkait dengan nutrisi ya dok. Nah, apa saja sih dok sebenarnya yang bisa menjadi masalah bagi tubuh remaja terkait dengan nutrisinya? Mungkin seperti konsumsi, katanya kan kalau konsumsi karbohidrat kelebihan juga nggak baik tuh dok. Mungkin bisa dijelaskan dok terkait dengan nutrisi tersebut dok. Maksudnya penyebab mengapa sih ya banyak terjadi ya masalah-masalah pada status nutrisi remaja gitu. Betul. Ya. Ada banyak penyebabnya. Ya, termasuk salah satunya perubahan preferensi makanan. Kalau dulu kita biasanya makan dibekelin orang tua, ya, dimasakin orang tua di rumah. Kalau sekarang tinggal buka handphone, klik, ya, nyampe makanannya. Tapi nggak tahu sebenarnya kandungan nutrisinya baik atau enggak, ya. Dan sekarang remaja prefer untuk membeli makanan-makanan yang cepat saji, betul, ya, yang banyak dijual di mall kayak gitu, atau lagi ngumpul-ngumpul sama temennya terus beli bareng-bareng. Nah, itu kan tidak tahu ya sebenarnya kandungan gizinya baik apa enggak. Itu pertama, perubahan preferensi makanan. Yang kedua, body image yang tidak baik. Ya, contohnya suka drakor enggak? Suka. Ya, kalau kita lihat artis Korea, wah iya, kalau makan makanan Korea tuh rasanya ngiler dok. Ngiler, tapi badannya mereka setipis apa tuh? Makanya ya, kurus banget gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi remaja-remaja kita untuk memiliki body image yang tidak baik. Merasa tubuhnya terlalu gemuk, ya, atau kurang ideal. Yang idealnya itu seperti artis Korea yang saya lihat di TV loh gitu. Ya kan, padahal mereka tidak tahu ternyata itu status gizinya kurang baik. Misalnya gitu. Ya, itu penyebab-penyebab yang umum yang saya lihat banyak ditemukan di remaja. Yang ketiga, lingkungan. Ya, contohnya nih, ada remaja yang udah mulai pacaran kan pastinya ya. Nah, pacarnya menginginkan kamu seperti itu dong, artis yang gitu. Nah, itu membuat tekanan pada si remaja, terutama yang paling sering terkena tuh remaja putri ya. Tekanan bahwa dia harus mempunyai bentuk tubuh seperti yang pacarnya minta gitu. Misalnya, itu pernah saya temukan pasien seperti itu. Akhirnya diet terlalu ketat sehingga badannya jadi terlalu kurus ya, dan mengganggu keseimbangan hormonalnya. Akhirnya tidak menstruasi karena terlalu kurus ya, mensnya tidak teratur dan lain-lain. Nah, menurut saya itu faktor-faktor yang saat ini paling banyak ditemukan di remaja-remaja kita, walaupun banyak sekali faktor-faktor lainnya ya, penyebab lainnya yang bisa menyebabkan adanya masalah nutrisi pada remaja. Oke dok, wah ini penjelasannya sangat komprehensif ya rekan-rekan obsesi semua. Jadi bagaimana nih dok untuk pola diet yang sehat atau yang baik untuk remaja gitu? Ya, sebenarnya pola diet yang sehat itu kita tetap memakai yang sudah dianjurkan ya oleh pemerintah ya, yaitu memakai pola diet dengan gizi seimbang. Memang banyak sekali tren-tren diet saat ini yang beredar, macam-macam. Ada tren diet yang dipopulerkan oleh artis ya, atau ya sekelompok komunitas tertentu. Tetapi kita harus kembali lagi sebenarnya yang sudah secara evidence based ya, kita kan harus sudah terbukti secara penelitian ya. Itu yang paling baik adalah diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu apa? Seimbang antara makronutrien dan mikronutriennya. Saya jelasin ya. Ya boleh dok, jelasin. Kalau kecepatan tolong dikasih tahu ya. Siap dok. Jadi makronutrien itu adalah zat gizi makro. Mungkin Mbak Aurel udah pernah dengar yang namanya karbohidrat, ya, protein, lemak, ya. Nah, sebenarnya itu semua kita butuhkan dan itu semua harus tercukupi. Jadi yang namanya diet no karbo sama sekali ya, atau high protein kan banyak ya sekarang yang seperti itu, sebenarnya tidak terbukti secara evidence based. Jadi yang terbukti bermanfaat baik untuk kesehatan adalah yang seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya, dan itu ada persentasenya masing-masing. Contoh, untuk karbohidrat itu kan makanan pokok, ya makanan utama. Itu sekitar 40-60% dari kebutuhan harian total ya dalam sehari.
Ya, jadi kalau yang misalnya, nggak usah makan nasi deh, kan karbohidrat bikin gemuk gitu. Nah itu salah ya. Karbohidrat tetap penting sebagai sumber energi utama, ya. Tapi ada porsiannya, sekitar 40-60%. Yang kedua, protein. Nah ini sangat penting, ya. Masyarakat Indonesia sangat sedikit konsumsi proteinnya, lebih gemar untuk mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu sekitar 15-20% dari konsumsi harian. Ketiga, lemak. Nah, lemak yang paling ditakutin remaja ya. Iya. Kesannya kok jelek banget gitu lemak ya. Betul. Padahal lemak itu sangat penting untuk keseimbangan hormon. Ya, jadi dia berperan dalam mengatur hormonal kita, lalu untuk membantu penyerapan beberapa vitamin. Jadi lemak bukannya nggak perlu loh Mbak Aurel. Lemak perlu juga, cuman ada batasannya, yaitu sekitar 20-30%. Dan tentunya lemak yang baik yang kita pilih ya, bukan lemak yang tidak baik. Contohnya lemak tidak jenuh ya, itu yang baik. Lemak jenuh itu yang tidak baik. Nah, jadi ada pilihan-pilihannya. Tetapi komponen makronutrien ini harus seimbang. Jadi nggak boleh satu diabaikan, nggak dimakan sama sekali gitu ya, atau ada satu komponen yang terlalu banyak makannya. Yang kedua, zat gizi mikro atau mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan mineral. Itu juga penting ya. Jadi semuanya harus seimbang konsumsinya begitu. Nih dok, saya mau flashback sedikit ya dok. Boleh. Dulu waktu zamannya saya kuliah itu saya juga sempet tuh dok berat badan yang naik 10 kilo dari zaman SMA. Gitu. Rasanya insecure dong dok waktu Pasti. itu. Ya terus saya coba diet. Nah waktu itu yang menurut saya sebagai anak kos yang gampang itu adalah diet Ayu. Pernah dengar nggak dok diet Ayu yang cuman makan ubi aja? Wow. Dan itu saya lemes banget rasanya. Selama berapa bulan? Selama nggak nyampe 1 bulan sih dok, karena udah 2 minggu langsung sakit waktu itu. Gitu karena emang konsumsinya cuman ubi sama oatmeal waktu itu. Nah dok, itu kan sebagai anak kos dulu saya mikirnya karena itu yang paling mudah dicari gitu. Ubi tinggal cari aja di supermarket, terus oatmeal juga ada di sana gitu kan, dan buatnya pun mudah, hanya direbus gitu. Dokter sendiri punya tips nggak buat anak-anak kos, kaum remaja yang mungkin sedang melihat nih dok, yang pingin diet juga gitu, tapi dietnya tetap ingin gizi seimbang tapi masih mudah untuk dicari gitu. Ada tipsnya nggak? Jadi diet itu sebenarnya saya meluruskan dulu istilah yang salah ya. Kalau selama ini kita kan menganggap diet itu kan adalah untuk menurunkan berat badan. Betul. Padahal diet itu sebenarnya pola makan yang diatur secara khusus ya oleh ahlinya lah ya, oleh ahli gizi atau dokter gizi. Jadi diet itu sebenarnya pola makan. Ya, tujuannya ada macam-macam. Satu, ada untuk menurunkan berat badan, ada diet untuk menaikkan berat badan, atau ada diet khusus ya, diet yang untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi diet itu jangan diartikan hanya untuk menurunkan berat badan. Kalau Mbak Aurel kan itu untuk menurunkan berat badan ya kemarin ya. Dan terbukti ya, hanya makan karbohidrat saja tanpa protein, tanpa sayur-sayuran itu ternyata sakit ya langsung 2 minggu ya. Langsung. Nah itu bukti nyata nih, langsung ada bukti nyata ya. Testimoni, nggak tahan. Ya jadi itu pasti salah ya Mbak Aurel ya. Karena tadi kalau cuma makan oatmeal dan ubi, berarti Mbak Aurel cuma makan apanya saja? Karbonya aja. Proteinnya mana, lemaknya mana, mikronutriennya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya gitu. Jadi yang tepat untuk remaja-remaja, ini saya secara general, bukannya secara khusus untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Tetap harus kembali polanya ke tadi gizi seimbang. Contoh ya, saya kasih contoh nyata kan kalau anak sekarang tuh pengennya contoh nyatanya gimana gitu ya, teori-teori doang gitu. Betul. 1 piring nasi, bayangin 1 piring nasi, ya, lalu kita isi dengan karbohidrat, ya, dengan nasi kira-kira 1/4-nya. Ya, lalu 1/4-nya lagi kita isi dengan protein, apakah itu protein hewani, apakah itu protein nabati, ya protein hewani contohnya ikan, daging, seafood, ya susu. Kalau protein nabati tahu, tempe, kacang-kacangan dan lain-lain. Lalu sisanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi untuk remaja-remaja coba dari sekarang dimulai dengan contoh piring makan seperti itu. Yang lengkap ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya, ada lemak, ada sayur dan buah-buahannya. Coba dimulai dari seperti itu dulu, ya. Jadi jangan sampai 1 piring isinya nasi, lauknya mie. Pernah nggak kayak gitu? Tadi yang barusan. Oh barusan, ya. Lalu ada kering kentang. Betul. Ya, jadi double atau triple karbohidrat tapi no protein sama sekali. Sayurnya cuman
sebagai pelengkap garnish, ya, Cuman sebagai pelengkap. hiasan. Nah, itu pola yang salah. Sekarang kita kembalikan ke diet gizi seimbang komplit. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Sena atas penjelasannya. Nah itu tadi mungkin buat kaum-kaum remaja ini informasi-informasi yang sangat berguna ya buat yang pingin diet tapi pingin tetap sehat gitu ya dok. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dokter Sena atas penjelasannya. Di sini teman-teman, rekan-rekan semua, saya ingin memberitahu sekali lagi bahwa diet itu juga harus disertai dengan gizi seimbang gitu. Jadi apa yang kita makan itu apa yang akan terjadi di masa depan nanti gitu. Nggak mau kan di sini para remaja-remaja menjadi remaja jompo gitu ya, atau baru di usia 20-an udah ngerasa sakit-sakitan karena nutrisi yang tidak seimbang tadi gitu. Oke, terima kasih sekali lagi dok atas waktunya, atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Aurel. Ya, untuk itu kita sudah ada di penghujung podcast. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi di YouTube Ditkes Pro BKKBN. Saya Aurel, di sini saya undur diri pada acara Obsesi Obrolan Seputar Kesehatan Reproduksi. Dadah.